Menurut Larson, penerjemahan adalah mentransfer arti dari bahasa sumber ke reseptor. Maksudnya adalah dengan mengubah bentuk bahasa pertama ke dalam bahasa kedua secara struktur semantik, ya. Seorang penerjemah dituntut untuk akurat dalam menerjemahkan dari bahasa asal ke dalam bahasa sasaran. Seorang penerjemah harus paham mengenai teknik penerjemahan dan strategi penerjemahan yang akan mempengaruhi kualitas dari terjemahan yang dibuatnya. Apalagi dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Karena jika salah dalam memaknai kata, maka akan salah pula penerima dalam memahami terjemahan tersebut. Seperti halnya dalam Al-Quran. Surat Yasin ayat ke-19 yang berbunyi, Ta'irukum ma'akum. Jika arti yang digunakan salah, burungmu bersamamu, ini adalah salah satu bentuk bahwa di setiap tempat memiliki budaya dan bahasa yang berbeda pula. Penerjemahan bukan bertujuan untuk menciptakan tulisan baru, melainkan sebagai fasilitator atau jembatan penghubung antara penulis dengan pembaca. Nah, dengan kata lain, seorang penerjemah bukanlah pembuat karya tulisan tersebut, melainkan menjadi penyampai dari pesan yang terkandung dalam bahasa sumber yang tidak mempengaruhi keakuratan makna. Oleh sebab itu, penerjemah harus memahami cara-cara menerjemahkan dengan baik, baik dari strategi, cara, macam-macam, dan juga tujuan dari penerjemahan itu sendiri, dengan tidak memiliki niat mengubah makna sesungguhnya dari bahasa tersebut, begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari metode penerjemahan adalah suatu cara yang digunakan oleh sang penerjemah untuk menerjemahkan dari bahasa sumber atau BSU menuju bahasa sasaran atau BSA. Selanjutnya, menurut Newmark, metode ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, ada kelompok metode yang berorientasi pada keakuratan bahasa sumber. Nah, pada kelompok ini, sang penerjemah lebih berfokus pada bahasa sumber, sehingga hasil terjemahan itu berasa kaku. Gitu. Lalu pada metode ini dibagi menjadi 4 bagian, atau 4 metode. Yang pertama ada metode kata demi kata, atau KDK. Yang kedua ada metode harfiah. Yang ketiga ada metode setia. Dan yang keempat ada metode semantik. Dan untuk kelompok besar yang kedua yaitu metode yang berorientasi pada keakuratan bahasa sasaran atau yang sering dikenal dengan BSA tadi ya. Pada metode ini seorang penerjemah sudah lebih luas dalam menerjemahkan dan tidak lagi berfokus pada bahasa sumber. Pada metode ini juga sang penerjemah Newmark membagi menjadi 4 bagian atau 4 metode. Yang pertama ada metode adaptasi, yang kedua ada metode bebas, yang ketiga ada metode idiomatik, dan yang terakhir ada metode komunikatif. Dari metode-metode di atas dikenal dengan istilah diagram V, yaitu dari paling atas ada KDK atau kata demi kata, bawahnya ada harfiah, kemudian bawahnya lagi ada setia, bawahnya ada lagi semantik, sampingnya ada komunikatif, lalu atasnya ada idiomatik, atasnya lagi ada bebas, dan yang paling atas ada adaptasi. Teknik penerjemahan. Menurut Molina dan Albir, teknik penerjemahan itu adalah hasil dari pilihan yang dibuat oleh penerjemah yang validitasnya bergantung pada pernyataan terkait dengan konteks, tujuan penerjemahan, harapan pembaca, dan lain-lain. Teknik penerjemahan itu erat kaitannya dengan metode yang dipilih, yaitu menggambarkan hasil yang diperoleh oleh penerjemah untuk menemukan solusi dari masalah yang ditemukan. Menurut Molina dan Albir, teknik penerjemahan itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Di antaranya, yang pertama ada teknik peminjaman.
mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain secara murni tanpa perubahan apapun. Yang kedua, teknik kalke, menerjemahkan kata atau frasa secara harfiah. Yang ketiga, teknik harfiah, menerjemahkan kata atau ungkapan secara kata demi kata yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Yang keempat, teknik amplifikasi, memperkenalkan detail informasi yang tidak terdapat dalam teks. Yang kelima itu teknik reduksi. Yang keenam, teknik kompensasi. Yang ketujuh, teknik deskripsi, mengganti istilah atau ungkapan bahasa sumber dengan mendeskripsikan bentuk dan fungsinya di dalam bahasa sasaran. Yang kedelapan, teknik kreasi diskursif. Yang kesembilan, teknik kesepadanan lazim. Yang kesepuluh, ada teknik generalisasi. Yang ke-11, teknik partikulasi. Yang ke-12 itu teknik kompresi linguistik. Yang ke-13, teknik variasi. Yang ke-14 itu ada teknik substitusi. Yang ke-15 itu teknik amplifikasi linguistik. Yang ke-16 itu teknik transposisi. Yang ke-17 teknik modulasi. Dan yang terakhir ke-18 itu ada teknik adaptasi. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam penerjemah. Prinsip terjemah adalah seperangkat acuan yang hendaknya dipertimbangkan oleh penerjemah. Pemilih prinsip ini didasarkan oleh tujuan penerjemah. Prinsip penerjemah yang setia kepada penulis tersebut adalah A. Terjemah harus memakai kata-kata teks bahasa sumber. Prinsip penerjemah berupaya untuk mempertahankan bentuk dan gaya yang ada bahasa. B. Kalau dibaca terjemah harus seperti gaya penerjemah. C. Terjemah harus mencerminkan waktu ditulisnya teks asli. D. Terjemah harus mencerminkan gaya bahasa teks. E. Penerjemah tidak boleh menambah atau mengurangi ataupun mempercantik hal yang ada di teks. F. Generis sastra tertentu harus dipertahankan di dalam terjemah. Selanjutnya yaitu tujuan penerjemahan. Sebenarnya tujuan penerjemahan itu sangat bervariasi tergantung bagaimana seorang penerjemah itu sendiri, apakah dia hanya sekedar melayani pelanggannya saja atau dia memberikan lebih pengetahuan tentang yang dia miliki terkait penerjemahannya itu sendiri. Di sini ada 5 tujuan dari penerjemahan menurut Peter Newmark, seorang profesor yang buku-bukunya sudah terkenal di berbagai universitas di dunia. Yang pertama yaitu untuk memberikan sumbangsih tentang pengetahuan dan keserasian antar komunitas dan grup berbahasa. Yang kedua, untuk mempromosikan informasi dan teknologi khususnya bagi negara yang bahasanya tidak serumpun. Yang ketiga, untuk menjelaskan budaya etnis dan perbedaan-perbedaannya agar tidak terkontaminasi dengan budaya lain. Yang keempat, untuk menjadikan karya-karya tentang nilai-nilai religius yang suci agar bisa terjangkau di berbagai dunia. Yang terakhir, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa asing khususnya bagi para mahasiswa yang berada di luar negeri.